Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Ria Sabda, edisi Selasa 23 April 2019. Hari ini kita memasuki hari Selasa dalam Oktav Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah membaca Injil pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah sikap yang pasti kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sikap putus asa, sikap ingin menyerah. Saya percaya dan pasti kita mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa setiap pribadi dalam hidupnya pasti memiliki sebuah masalah. Entah itu masalah yang berat, masalah yang ringan, tapi saya yakin kita semua mengalami permasalahan dalam hidup kita. Tidak jarang permasalahan itu membawa kita dalam sikap putus asa, membawa kita pada sikap yang tidak tahu lagi harus berbuat apa, yang membuat kita tidak tahu lagi harus bertindak seperti apa, yang akhirnya membawa kita kepada sebuah sikap putus asa yang benar-benar putus asa dan ingin menyerah. Injil pada hari ini juga kurang lebihnya bercerita tentang hal ini, di mana kita melihat pribadi Maria Magdalena yang berada dalam sebuah keputusasaan. Maria Magdalena berlarut-larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Bagaimana tidak, pribadi yang mereka agung-agungkan, pribadi yang mereka bangga-banggakan, Tuhan Yesus, akhirnya mati di kayu salib. Sebuah peristiwa yang di luar dugaan, di mana Tuhan Yesus yang diharapkan menjadi penyelamat bagi mereka, ternyata mati di kayu salib. Namun hal yang mereka lupakan adalah soal kebangkitan. Maria Magdalena mencari Yesus di dalam kubur dengan sebuah kesedihan, keputusasaan. Tetapi Tuhan hadir melalui kebangkitan. Namun permasalahan di sini kita melihat karena kesedihan yang begitu mendalam, karena sebuah keputusasaan, akhirnya mata Maria Magdalena tertutup dan tidak mampu mengenali Allah, tidak mampu mengenali Yesus sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berada dalam sebuah masalah, ketika kita berada dalam sebuah persoalan yang akhirnya membawa kita kepada sikap putus asa, kita sering tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hadir melalui sesama, melalui teman-teman, melalui sahabat, melalui keluarga, melalui orang-orang yang peduli terhadap kita, melalui orang-orang yang menyayangi kita. Tapi kita berlarut-larut dalam kesedihan, kita berlarut-larut dalam keputusasaan, sehingga membuat kita tidak mampu mengenali kehadiran Allah dalam sesama. Belajar dari sabda Tuhan pada hari ini, kenalilah, datanglah kepada Tuhan, membawa segala kesedihan, membawa segala permasalahan yang kita hadapi. Datanglah, hadirlah ke hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan hadir dalam kehidupan kita, entah itu melalui doa, entah itu melalui orang-orang yang peduli terhadap kita, melalui keluarga, melalui orang yang menyayangi kita. Jangan pernah simpan sendiri permasalahan, jangan sampai kita terpuruk, sampai kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sampai kita merasa putus asa. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan hanyalah sadar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui orang-orang yang peduli terhadap hidup kita. Semoga kita mampu menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak menutup diri terhadap kehadiran Tuhan karena kita putus asa, karena kita ingin menyerah. Semoga sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan perjuangan hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.